NIM 23 011 60051 dari Prodi Bimbingan Konseling dan teman saya. Saya Marsi Maria Melati, NIM 2301160027 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi baik teman-teman, di sini kami akan membawakan materi tentang agresi. Jadi agresi yaitu perilaku yang dimaksudkan untuk melukai atau menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun psikis. Agresi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam hubungan interpersonal, keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Adapun penyebab agresi yaitu ada beberapa penyebab, ada 4, yaitu yang pertama frustasi. Ketika orang mengalami hambatan atau kegagalan untuk mencapai tujuannya, maka hal itu akan membuat dia menjadi depresi, sehingga dia beraksi dengan melakukan agresi. Berikutnya itu provokasi. Provokasi yaitu tindakan atau kata-kata yang mengganggu atau menantang dapat memicu respons agresif dari seseorang. Contohnya dalam sebuah demonstrasi, yang awalnya demonstrasi itu berjalan dengan baik dan tidak adanya kericuhan, tetapi dengan adanya provokasi dari beberapa oknum, sehingga demonstrasi itu menjadi ricuh. Yang berikut dari lingkungan sosial. Lingkungan yang penuh dengan kekerasan, konflik, atau perilaku agresif dapat mempengaruhi seseorang untuk menunjukkan perilaku yang sama. Yaitu contohnya, seorang anak, dia hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Maka suatu ketika dia keluar dari lingkaran lingkungan tersebut, ia akan berperilaku agresif kepada orang-orang yang berada di luar sana. Yang berikut ada gangguan emosi atau mental. Gangguan emosi atau mental seperti kemarahan, depresi, atau impuls kontrol dapat meningkatkan risiko perilaku agresif. Yang berikut ada jenis-jenis agresi. Ada 4, yaitu agresi fisik, agresi verbal, agresi relasional, dan agresi psikologis. Jadi agresi fisik itu contohnya seperti memukul, menendang, mencubit, dan segala jenis kekerasan yang melibatkan kontak fisik. Yang kedua yaitu agresi verbal. Agresi verbal itu yaitu menggunakan kata-kata seperti memaki, menghina, dan merendahkan orang lain. Agresi yang berikut yaitu agresi relasional, melibatkan tindakan untuk merusak hubungan sosial, reputasi seseorang, seperti menyebarkan gosip atau mengisolasi seseorang dari kelompok. Jenis agresi yang berikut yaitu agresi psikologis. Agresi psikologis ini melibatkan tindakan untuk menyakiti orang lain secara psikis atau emosional dengan cara mengintimidasi, mengancam, atau mempermalukan seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresi yaitu faktor biologis. Baik, itu sekian materi yang saya bawakan. Berikutnya akan dibawakan oleh teman saya dulu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi agresi, yaitu yang pertama faktor biologis. Faktor seperti tingkat hormon, predisposisi genetik, atau gangguan neurologis dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku agresif. Yang berikut faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang penuh dengan kekerasan, konflik, atau ketidakstabilan dalam meningkatkan risiko. Ketidakstabilan dapat mengakibatkan risiko agresif. Yang berikut faktor sosial. Faktor sosial atau seperti norma sosial, pengaruh teman sebaya, atau pengaruh media juga dapat mempengaruhi tingkat agresi seseorang. Yang berikut dampak agresi. Agresi mempunyai dampak yaitu yang pertama cedera fisik atau trauma emosional bagi korban agresi. Contohnya seseorang yang sudah pernah diberi kekerasan oleh orang tua dapat mengakibatkan
mendapatkan trauma, dia akan menjadi seseorang yang introvert atau pendiam. Yang berikut, gangguan hubungan sosial dan isolasi sosial bagi pelaku agresi. Pelaku agresi akan cenderung tidak bergaul dalam lingkungan sosialnya karena sudah mengalami agresi tersebut. Yang berikut, gangguan mental emosional seperti depresi atau gangguan kecemasan. Seseorang akan cenderung depresi ketika emosionalnya tinggi atau seperti orang-orang yang memiliki mental yang tipis atau mental yang sudah terganggu. Yang berikut adalah konsekuensi hukum seperti tuntutan pidana atau hukuman penjara. Seseorang akan agresi ketika ia dituntut hukum. Yang berikut, cara mengatasi agresi. Di sini kita mempunyai cara-cara untuk kita mengatasi agresi tersebut. Yang pertama, kita dapat mengelola emosi. Ketika kita belajar mengenali dan mengelola emosi seperti kemarahan, dapat membantu memengaruhi kecenderungan untuk melakukan perilaku agresi. Yang berikut, komunikasi yang efektif. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, itu dapat juga kita memecahkan masalah dengan cara yang lebih konstruktif. Sekian penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.